Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama yang syar'i, yang mana dilaksanakan pada hari ini, yaitu hari Ahad tanggal 17 Jumadil Akhir 1442 Hijriah atau tanggal 31 Januari 2020 Masehi. Dan kita akan membahas atau mengkaji secara online, yaitu kitab Fikih Asmaul Husna karya Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafizahullah Ta'ala, yang akan dipandu oleh guru kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ustadz Abu Umar Indra SS Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk mempersingkat waktu dengan segala hormat, untuk waktu kami persilakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwas sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita dengan materi baru dari rangkaian nama Allah, yaitu Al-Hayyu Al-Qayyum. Setelah sebelumnya kita telah menyelesaikan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kata penulis yaitu Syekh Abdul Razak Ridhahullah Ta'ala, kedua nama ini yaitu Al-Hayyu Al-Qayyum disebutkan di dalam Al-Quran dalam keadaan dia berdampingan, yaitu selalu nempel ya Al-Hayyu dengan Al-Qayyumnya, tidak terpisah. Itu dalam Al-Quran terdapat pada 3 tempat. Yang pertama pada ayat kursi, pasti kita paham itu ya. Allah Ta'ala berfirman, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Dan juga di awal surat Ali Imran. Di awal surat Ali Imran, Allah berfirman Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alif Lam Mim, Allah tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia, yang Hayyu ya Qayyum, yang Maha hidup dan senantiasa terus-menerus mengurus makhluknya. Dan terakhir di surat Toha ayat 111, Allah berfirman wa'anatil wujuhu lil hayyi al-qayyim, lil hayyi al-qayyum, dan tunduklah semua wajah dengan berserah diri kepada yang maha hidup kekal lagi senantiasa mengurus makhluknya. Ya, Al-Hayyu Al-Qayyum, Allah yang maha hidup kekal, Al-Qayyum yang senantiasa mengurus makhluknya.
Kemudian penulis menyebutkan makna dari Al-Hayyul Qayyum secara terpisah dulu. Yang pertama tentang Al-Hayyu dulu, yaitu Allah yang Maha Hidup. Di dalam nama tersebut terkandung sifat Al-Hayah, yaitu kehidupan bagi Allah. Bagaimana bentuk kehidupan bagi Allah? Maka kehidupan yaitu kehidupan yang sempurna. Bagaimana maksudnya sempurna? Yaitu kehidupan yang tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak diiringi oleh kebinasaan dan tidak pula diikuti oleh kekurangan dan celah. Allah Maha Suci berlepas diri dari semua perkara tersebut. Ya, 3 perkara ya. Kalau kita lihat kesempurnaan maha hidupnya Allah, maka Allah selamat atau berlepas diri dari 3 kekurangan yang ada pada sifat hidup. Namun ini ada pada sifat makhluk. Namun bagi Allah tidak terjadi. Yang pertama, Allah itu ada, hidup, dan tidak kemudian sebelumnya Allah itu tadinya tidak ada, tidak hidup begitu. Beda dengan kita sebagai manusia, bahkan semua makhluk yang ada. Kita sebelum ada di muka bumi ini, ya, di alam dunia ini, kita tidak ada. Baru kemudian kita hidup ya, hidup mulai di alam rahim gitu kan. Seperti itu. Lalu kemudian lahir ke alam dunia. Jauh sebelumnya makhluk ini tidak ada yang hidup. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidaklah hidupnya itu diawali dari ketiadaan, tidak. Allah Al-Awwal, yang pertama. Ini yang ya Allah Subhanahu wa taala sempurna dari sisi ini yang pertama. Yang kedua, kekurangan, dan Allah berlepas diri dari kekurangan itu bahwa semua makhluk berakhir dengan kebinasaan, dengan kematian. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Adapun kita, Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Maka Allah tidak pernah mati. Senantiasa hidup. Yang ketiga, yang Allah selamat di kekurangan yang ketiga ini, yaitu dalam hidupnya Allah Subhanahu wa taala selamat atau tidak terkena kekurangan dan celah sedikit pun dalam hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita. Ketika kita hidup, apakah senantiasa jag-jag, sehat? Tidak. Apalagi pada hari-hari ini, ya, musim wabah corona, penyakit di mana-mana. Hidupnya kita tidak sehat selalu. Hidupnya kita ya itu tidak kuat selalu. Bahkan ketika kita lahir masih bayi, kita lemah. Baru kemudian mulai tumbuh berkembang begitu. Kita menjadi sosok yang kuat. Apakah senantiasa kuat? Tidak. Kembali melemah ketika mulai meranjak tua gitu kan, seperti itu. Itu grafiknya begitu, kayak apa? Kurva ya berarti ya. Kurva apa gitu ya. Dari nol naik, nanti turun lagi gitu kan, dan akhirnya nol lagi, mati gitu kan.
Nah, dalam kehidupan kita sebagai makhluk, kita dipenuhi berbagai macam kekurangan, baik secara fisik maupun secara sifat ataupun keadaan rohani kita. Itu banyak kekurangan dalam hidup kita. Tidak ada satu manusia yang memiliki sifat yang sempurna. Oh, orang itu dermawan, ya, bagus. Dia rajin juga, bagus. Tapi nggak sholat, misalnya. Itu banyak kan kayak begitu. Merasa bahwa sedekahnya itu bisa menggantikan ya, eh, dosa sholatnya gitu kan. Bisa membayar dosa sholatnya. Padahal tidak bisa digantikan. Atau ada yang, wah dia Masya Allah, sholat juga rajin. Dermawan, ya, orangnya rajin. Ternyata baperan gitu kan. Udah tersinggung gitu. Seperti itu. Ada aja kekurangan sifat manusia. Bahkan kekurangannya tidak atu gitu kan. Banyak malah. Ya, mungkin ya macam-macam ya. Kadang ini dan itulah ya. Banyak ya sifat kekurangan kita sebagai manusia ya. Baperan, udah tersinggung, terus kemudian malas gitu. Banyak sih. Suka gibah gitu kan. Hasad, iri, dengki, ya, bakhil, apa aja sifat-sifat buruk itu ada di kita semua. Sifat buruk hanya kadarnya berbeda-beda. Tiap-tiap orang itu kadarnya berbeda-beda. Makanya kalau kita melihat seperti itu, betapa butuhnya kita senantiasa apa? Muhasabah, introspeksi, dan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kita lihat sifat hidupnya kita, baik secara fisik kita yang lemah dari bayi, kemudian menguat, kemudian melemah lagi ketika tua, begitu kan. Itu saja hidup kita dipenuhi berbagai macam kekurangan. Itu fisik, termasuk fisikis kita, secara psikologis kita, sifat kita, akhlak kita, itu sudah penuh dengan berbagai macam kekurangan. Nah, ini tiga kekurangan ini, yang pertama dia oleh ketiadaan, yang kedua berujung kepada kebinasaan, ya, dan kematian, yang ketiga dalam hidupnya penuh dengan berbagai macam aib dan kekurangan, maka Allah Zat yang Maha Hidup berlepas diri dari tiga kekurangan ini. Dalam kehidupannya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharuskan kesempurnaan sifat-sifatnya. Mulai dari bahwa ilmu Allah dalam hidupnya, Allah berilmu. Kita ketika hidup, banyak yang tidak kita ketahui sebagai manusia. Betul kan? Lahirnya kita dalam keadaan kita tidak tahu. Kita bisa makan itu diajarin sama orang tua kita. Makan, minum, demikian. Ketika kita dewasa, lebih banyak lagi ilmu-ilmu yang tidak kita ketahui. Sampai hari ini, manusia yang terhebat sekalipun masih bingung mencari apa vaksin yang tepat untuk menghadapi virus ini. Dimunculkan satu vaksin, ternyata virusnya bermutasi gitu kan. Sementara vaksin hanya bisa dirancang untuk satu jenis virus saja. Sementara sudah bermutasi dalam bentuk yang banyak. Dan pengujian satu virus aja itu, vaksin satu virus aja itu tuh waktu. Gitu. Dan tidak ada manusia yang bisa mengembalikan bentuk mutasinya virus ini. Itu aja udah nggak ada manusia yang sanggup. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berilmu. Dan jangan kita mengira bahwa Allah tidak mengetahui tentang virus ini gitu kan. Lalu kemudian sebagian kita mungkin mengandalkan usaha-usaha manusia lalu melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Demikian juga dalam pendengaran, dalam hidupnya Allah mendengar dengan pendengaran yang sempurna, baik yang terucapkan maupun yang disembunyikan. Itu semua terdengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga pada penglihatan Allah sempurna. Kekuasaannya sempurna.
kehendak dan rahmatnya sempurna. Semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendaknya. Ya. Dan semua sifat-sifat yang lain yang itu ya ada dalam kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah sebagai zat yang maha hidup yang memiliki semua sifat-sifat sempurna inilah yang menjadikan sebab dia satu-satunya ya menjadikan zat yang berhak untuk diibadahi, untuk diserahkan semua urusan kita, untuk di mana kita ruku dan sujud kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal itu di dalam surah Al-Furqan ayat 58, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Nah, ini luar biasa. Allah berfirman, dan bertawakallah kepada Allah. Maksudnya tawakal itu apa? Serahkan semuanya kepada Allah. Yang mana Allah itu memiliki sifat alladzi la yamut, al-hayyul ladzi la yamut, yang dia senantiasa hidup dan tidak akan pernah mati. Adapun sesuatu yang hidup yang nanti akan mati, maka jangan serahkan urusan Anda kepada mereka. Apa yang hidup nanti akan mati? Orang jelema sebagai manusia. Maka jangan gantungkan hidup kita kepada yang hidup yang nanti akan mati. Kenapa? Berarti kita bergantung kepada yang sangat makhluk, yang sangat lemah. Jangan bergantung. Yang nanti akan mati. Siapapun itu, kita sebagai anak nggak boleh bertawakal sama orang tua kita. Nggak boleh. Bergantung kita kepada Allah. Maka kita berbakti kepada mereka karena Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepadanya. Allah, ridho Allah yang kita kejar. Ya. Yang dengan itu, ketika orang tua kita ridho kepada kita, Allah pun ridho kepada kita. Kita tidak bergantung kepada anak-anak kita. Kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mendidik mereka menjadi anak-anak yang soleh agar kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka menjadi anak yang soleh, mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah, dan kemudian salah satu bentuk ibadah mereka kepada Allah berbakti kepada kita sebagai orang tuanya, maka ya itu merupakan buah manis dari ketika kita menyerahkan semua urusan kita kepada Allah, apa yang kita lakukan karena meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang bila ridhonya Allah telah menjadi tujuan hidupnya, maka dalam di dunianya Allah berikan kehidupan yang terbaik. Oleh karena itu, bergantunglah kepada Allah yang hidup yang tidak akan pernah mati. Karena jangan kita bergantung kepada yang hidup yang nanti akan mati. Ya, kita punya kerja nih, ya, mungkin kita sedang ada bisnis, maka jangan gantungkan rezeki kita kepada rekan bisnis kita. Jangan. Gantungkan rezeki kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bergantung kepada yang hidup nanti akan mati, nanti kita akan kecewa. Dan itu bisa mengganggu tawakal kita kepada Allah. Bukankah namanya makhluk, namanya nanti mereka akan mati, namanya kematian, kita tidak tahu kapan akan terjadi kan. Kita lagi sedang merancang sebuah usaha bisnisnya, ternyata orang yang akan kita datangi dan kita kerjasama ternyata apa? Meninggal, gitu kan? Maka bergantunglah kita kepada Allah. Kalau kita bergantung kepada Allah, ternyata orang itu meninggal, ya bisnis kita terhenti,
Ya kita mengatakan, ya itu bukan belum menjadi rezeki kita. Allah menginginkan kita rezeki dari yang lain. Kan begitu. Ya toh. Bergantung kepada Allah sebagai zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati, juga mengharuskan kita untuk tidak bergantung kepada makhluk yang sudah mati yang dulunya pernah hidup. Ya, yang dulunya, yang sekarang sudah mati, walaupun dulunya pernah hidup. Ya. Makanya di antara bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin zaman dahulu termasuk pada hari ini, ketika mereka yang mendekatkan diri kepada orang-orang yang mati di kuburan-kuburan dan patung-patung berhala mereka, lalu kemudian mereka mengharapkan ini dan itu kepada yang sudah meninggal tadi. Maka mereka menodai ketauhidan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka merusak hubungan tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka telah bergantung kepada sesuatu yang Allah nyatakan mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Allah telah menetapkan bahwa yang sudah mati tidak memiliki kemampuan apapun terhadap yang masih hidup. Ya. Maka sebagai seorang beriman, tentu dengan logika yang sehat kita tidak akan pernah mau melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Maka yang bergantung kepada yang sudah mati, walaupun dulunya mereka pernah hidup dan kehidupan yang baik menurut kita. Karena kesolehannya, karena ilmunya, karena ini dan itu segala macam. Tapi ketika dia sudah mati, kita tidak boleh bergantung kepadanya. Wong ketika dia masih hidup saja, kita tidak boleh bertawakal kepadanya, bergantung kepadanya. Apalagi ketika dia sudah mati. Termasuk yang ketiga, yang kita tidak boleh bergantung kepadanya, yaitu kepada benda yang hukum asalnya memang dia adalah benda mati. Banyak orang kan bergantung kepada apa? Bergantung kepada keris-keris, kepada benda-benda tertentu, jimat-jimat tertentu. Dengan itu dia merasa dirinya hebat. Usahanya akan maju ini dan itu. Maka jelas ini kesyirikan. Termasuk jenis kesyirikan, walaupun ulama mengkategorikannya syirik kecil, ketika kita bergantung kepada dokter yang ahli, kepada obat yang mujarab. Termasuk bentuk kesyirikan. Kalau pada dokter ya oke, makhluk hidup ya. Itu juga termasuk kesalahan kalau kita bergantung kepadanya. Ini pada obat itu kan benda mati. Maka kita nggak boleh bertawakal, bergantung kepada obat untuk memberikan kesembuhan kita. Bukan berarti kita tidak berobat, jangan salah tafsir. Kita ke dokter mata tetap, karena mereka ahli. Ya, kepada kaum herbalis, ahli herbal, karena mereka ahli. Kita tetap mengkonsumsi obat-obatan herbal maupun obat yang disarankan oleh dokter, ya, sebagai bentuk apa? Usaha manusia. Adapun menyandarkan kesembuhan, maka kita kembalikan kepada siapa? Kepada Allah. Bergantung kepada benda, apalagi benda mati, kayak obat itu benda mati itu halal. Bukan berarti tidak makan obat, bukan. Tapi jangan gantungkan tawakal kesembuhan kita itu kepada obat itu. Kembalikan kepada Allah. Buktinya dua pasien yang sama, dengan dokter yang sama, obat yang sama, kenapa kok hasilnya beda? Menunjukkan bahwa khasiatnya obat itu, diagnosa yang tepat dari dokter itu, kembali kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengilhamkan kepada sang dokter untuk memberikan diagnosa yang tepat, dan Allah memberikan pengaruh khasiat pada obat itu sehingga dia bisa berfungsi sesuai dengan tujuan. Allah yang menanamkan itu kepada obat tersebut. Kalau khasiatnya Allah angkat, maka obat itu ya seperti benda yang tidak punya fungsi apapun. Dia hanya berupa kumpulan materi-materi begitu kan.
dengan bahan-bahan kimia yang ada. Kalau itu bahan kimia atau ya obat-obatan tradisional. Tapi khasiatnya Allah yang menetapkan, melestarikan khasiat obat itu tetap terjaga dan berpengaruh kepada manusia. Allah yang menetapkannya itu. Allah yang menjaganya sehingga dia berkhasiat. Karena Allah adalah Asyafi yang maha memberikan kesembuhan. Maka bila Allah yang menyembuhkan penyakit pada hambanya, maka Allah jadikan ya usaha-usaha mereka sebagai manusia itu kemudian dimudahkan dan dijadikan berhasil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah sekalian, kita mengenal Allah zat yang maha hidup dan kita mengenalnya semakin detail untuk menghantarkan kita kepada apa? Kepada tawakal dan ibadah kita hanya kepada. Bila dia zat yang maha hidup, yang selalu kuat dan tidak pernah sakit, maka berdoalah kepada yang maha kuat, al-qawi. Bila kita tahu Allah adalah zat maha hidup yang senantiasa kaya, maka mintalah rezeki kepadanya. Ya. Bila kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala maha rahmat dalam kehidupannya, maka mintalah kasih sayangnya agar kita juga bisa menyayangi diri kita dan orang-orang yang kita sayangi dan kepada seluruh makhluk yang ada. Minta kepadanya agar kita diberikan kemudahan. Karena Allah yang maha berkuasa. Kita mana Allah maha mengatur, maka minta kepadanya. Tawakal kepadanya agar dia mengatur kehidupan kita di dunia ini, kehidupan yang mudah dan penuh berkah. Minta kepada apapun yang jadi harapan kita dalam hidup kita, baik berupa manfaat yang ingin kita ambil atau mudarat, kesulitan, musibah yang ingin kita hindarkan, maka serahkan itu semua kepada Zat yang maha mendengar semua doa-doa kita. Zat yang mengabulkan harapan-harapan kita. Zat yang maha kuat untuk melakukan itu semua. Kembalikan. Dia zat yang maha hidup yang pada dirinya ya, berderet seluruh sifat-sifat sempurna. Dan itu menghantarkan kita dari itu semua bahwa pada akhirnya kita menyatakan bahwa yang berhak untuk ya, kita ibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat tentu ada harapan kita dan kita sholat. Maka kita tahu dalam sholat kita itu kita sedang melakukan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Baik agar dosa kita diampuni dalam melalui sholat. Ataupun banyaknya pahala yang akan Allah berikan. Di samping harapan-harapan yang lain yang kita hadirkan dalam sholat-sholat kita. Kita menyadari betul bahwa banyak doa-doa yang kita baca dalam sholat. Contoh yang paling terdekat ya kita membaca pembuka soal membaca doa iftitah. Kita minta Allah baik-baik seterusnya. Ini doa pengharapan. Al-Fatihah kita minta ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya. Ya. Ada doa yang kita baca Rabbighfirli warhamni wajibun warfa'ni dalam doa ketika kita duduk di atas doa sujud. Dan bahkan ada tempat-tempat yang kita boleh menambahkan doa-doa yang lain. Ya, misalnya di waktu sujud setelah baca subhana rabbil a'la begitu, maka kita boleh iringi dengan doa-doa yang lain. Jadi dalam sholat kita ada harapan-harapan kita kepada Allah. Maka kita beribadah kepadanya melalui sholat kita. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak baik kita. Karena kita tahu akhlak baik itu nanti akan mengundang surganya Allah untuk kita. Bila kita tahu bahwa Allah Maha Hidup, yang Maha mengatur, yang berkuasa atas itu semua, ya, yang berkuasa atas itu semua, maka
akan bermuara pada satu titik bahwa hanya kepadanya lah kita hanya menghambakan diri. Menghambakan diri maksudnya apa? Kita siap menjadi hamba yang siap diatur oleh sang penciptanya. Ya. Kita menjadi hamba yang ridho dikendalikan oleh sang pengaturnya. Akan mengantarkan kita pada titik itu. Oleh karenanya Nabi SAW dalam hadis Muslim bersabda, "Dzaqa ta'mal iman, dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabbah, bil islami dina, wa bi Muhammadin SAW nabiyya." Iman itu akan terasa manisnya tatkala seseorang itu ridho Allah sebagai Rabb-nya, yang mengatur hidupnya, yang menjadi penguasa diri, ridho Nabi Muhammad sebagai nabinya, tuntunannya, teladannya, mulai dia bangun tidur sampai tidur kembali. Teladan Rasulullah dia kedepankan, idola yang terbaik yang dia pilih adalah Rasulnya. Cara dia berucap, cara dia bertingkah laku, cara dia berpakaian, cara dia makan, cara dia minum, cara dia bekerja, cara dia tidur, cara dia berkeluarga, cara dia ini dan itu segala macam. Maka Rasulullah SAW itu menjadi teladan hidupnya. Maka dia belajar bagaimana Rasulullah mengajarkan agama. Ya, dalam hadis-hadisnya yang dengan riwayat yang sangat banyak, yang sahih. Yang ketiga, dia rida Islam sebagai agamanya. Rida. Dia tidak merasakan beban apapun terhadap Islam sebagai agamanya. Walaupun tuduhan-tuduhan tentang Islam yang kemudian dijalankan oleh pengikutnya dikatakan teroris lah, fanatik lah, fundamentalis lah, keras lah, kaku lah, dia nggak peduli. Karena dia telah merasakan manisnya agama Islam. Dia ridho dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala syariat Islam. Maka iman akan terasa lezat bagi mereka yang ridho pada tiga perkara itu. Itu ridho Allah sebagai Rabb pengatur hidupnya, ridho sebagai Muhammad sebagai teladan kehidupannya, dan ridho Islam sebagai agamanya. Ya. Kembali kepada kita mengenal Allah sebagai zat yang maha hidup, membantu dan memudahkan kita mengikhlaskan ketaatan dan ibadah kita kepada, ya, akan memudahkan kita untuk seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Mu'min, atau kalau Quran dari Arab itu surat Ghafir namanya cetakan. Al-Mu'min versi Indonesia, kalau versi Mushaf Arab Madinah itu surat Ghafir namanya. Allah berfirman, "Wal hayyu la ilaha illa huwa fad'uuhu mukhlishina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin." Dialah zat yang maha hidup kekal, yang tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan dia. Jadi Allah dampingkan sifat Allah yang maha hidup, Allah pemilik nama, zat yang memiliki sifat yang maha hidup, Allah dampingkan bahwasanya dia zat yang tidak ada yang perlu disembah kecuali dia. Fad'uuhu mukhlishina lahuddin. Maka sembahlah dia dengan ikhlas memurnikan ibadah kepada. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Allah mendapatkan pujian dengan sifat yang maha hidup. Allah mendapat pujian karena dia sebagai zat yang berhak disembah. Allah mendapatkan pujian dan keikhlasan para hamba-hamba.
dalam beribadah kepada. Yang terakhir dari materi yang kita sampaikan pada hari ini, yaitu kita tutup dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah berkata, beliau pernah berdoa, ya, dengan doa yang berbunyi, Allahumma laka aslamtu, wa bika amantu, wa alaika tawakkaltu, wa ilaika anabtu, wa bika khasamtu. A'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillini antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, yang dia berkata dan dia berdoa dalam sabdanya, dia berdoa, ya Allah, aku berserah diri kepadamu. Aku beriman kepadamu. Aku bertawakal kepadamu. Aku bertobat kepadamu. Dan aku bermunajat kepadamu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan kemuliaan-Mu. Tidak ada sesembahan yang hak melainkan diri-Mu. Agar Engkau tidak menyesatkan diriku, ya Allah. Engkau ada zat yang maha hidup, yang tidak akan mati. Adapun jin dan manusia pasti mati. Coba kita bayangkan, ketika Rasulullah berdoa dengan doa ini, Rasulullah membaca. Bayangkan suasana hati Rasulullah SAW. Betapa ucapan beliau adalah ucapan yang penuh dengan penghayatan, ucapan yang penuh dengan kehadiran hati yang betul-betul memelas meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Rasulullah SAW saja masih banyak berdoa kepada Allah dan terus menerus meminta kepada Allah. Padahal beliau adalah sosok makhluk yang paling tinggi keimanannya kepada Allah. Sosok manusia yang paling bertakwa kepada Allah. Tapi kok kenapa beliau perbanyakkan doa-doanya di setiap waktu? Bagaimana dengan kita yang masih penuh dengan dosa? Tidakkah kita menyadari kita perlu memperbaiki status kita sebagai pengikut beliau? Kita perlu merefleksi diri kita. Kita menandaskan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Untuk kita tandaskan bahwa kita ingin berkonsekuensi dengan dua kalimat syahadat itu. Menjadikan la ilaha illallah kita menjadi sesuatu yang berharga. Menjadikan Muhammad SAW sesuatu yang terbukti nyata. Kapan kita memulainya? Kalau bukan sekarang. Hidup kita di ambang batas. Kematian tidak melihat waktu, tempat, dan keadaan kita. Maka teruslah kita berbenah. Jadikan setiap detik kehidupan kita selalu terikat koneksi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar setiap waktu Allah selalu menjadi kekasih kita yang terdekat dan terindah dalam hidup kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan Dia ridha kepada kita. Dalam keadaan kita bertobat kembali kepadanya, husnul khatimah, dan berkenan menempatkan kita bersama makhluk-makhluk dan hamba-hambanya yang Dia cintai di surganya. Amin. Allahumma amin. Baik, barangkali kalau ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Fahmi. Silakan. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi
Ustadz, Waalaikumsalam. eh, kalau melihat kondisi saat ini itu Ustadz, seperti wabah yang malah tambah lebih luar biasa gitu. Terkadang kita suka jadi malah aduh keluar ya takut deh. Ini jadi takut. Padahal sebetulnya kan kalau melihat dari tadi yang diterangkan oleh Ustadz itu kan harusnya bergantung kepada Allah semuanya Ustadz. Nah ini gimana Ustadz? Ya, baik. Nah, barakallahu fiik. Bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala ini suatu perkara yang mutlak harus ada dalam hati dan kehidupan kita. Lalu bagaimana kita mempraktikkan itu ketika kita berhubungan dengan kehidupan nyata kita? Tadi kan ranahnya seolah-olah areanya itu wilayah pribadi dan hati kita ya. Maka kita melihat itu teladan kita Rasulullah SAW. Bagaimana beliau mempraktikkan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh misal ya dalam sebuah hadis yang riwayat Muslim kalau saya nggak salah, ketika ada sahabat beliau SAW bertanya kepada beliau, bahwasanya ini onta nih ya, ini onta, ini sudah saja, nggak usah saya ikat, kemudian saya bergantung Allah saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka katakan beliau, aqilha wa tawakkal Allah. Ikat dulu tuh onta, baru tawakal. Contoh yang lain, Rasulullah SAW ya diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam perang. Wa itu mastata'tum min quwwatin. Maka persiapkan segala kekuatan kalian untuk dalam perang. Allah sendiri menyuruh Rasulullah kaum mukminin untuk mengadakan persiapan. Jadi nggak ujuk-ujuk berangkat perang mah terkena bawa senjata, nggak perlu pakai kendaraan, nggak perlu bawa strategi, tawakal sama Allah kau kasih menang orang gitu. Tentu tetap Allah perintahkan kepada Rasulullah kaum mukminin untuk membuat strategi, menyiapkan persenjataan. Karena jelas-jelas musuhnya ada, nggak bisa menghadapi musuh tanpa persiapan. Ya. Walaupun bukan berarti mereka takut dengan kematian, tidak. Tapi jangan sampai ya kematian itu akibat kekonyolan. Ya, jangan. Demikian pula dalam kita menghadapi wabah corona ini. Kita nggak keluar rumah pun yang namanya mati, ya akan datang ke rumah kita. Apakah kita mengira orang-orang yang mati pada hari ini semuanya akibat wabah corona? Enggak. Banyak kita saksikan hasilnya ketika mati negatif, negatif, negatif. Banyak juga yang positif dari mati tadi. Tapi tidak semua. Ya. Pada hari ini kita perhatikan bayi-bayi yang lahir, ada yang mati, apakah karena corona? Kan tidak. Jadi kematian itu nggak melihat situasi kita. Bukan berarti kalau kita keluar, ngapain di rumah juga kalau mati, udah keluar. Nah, jangan sampai kita keluar rumah, kemudian kita tahu penyakit itu ada. Lebih rentan dibanding kita dalam rumah. Kemudian kita nekat tanpa ada pertimbangan dan strategi dan usaha manusia kita. Nanti matinya sebutnya mati konyol itu namanya. Ya kan? Tetap harus apa? Harus pakai perhitungan. Berdiam di dalam rumah, tidak keluar kecuali karena ada kepentingan. Itu bagian dari usaha manusia. Karena kita tahu penyakit itu ada, eksis itu. Dan salah satu usaha manusia kita adalah tidak banyak berinteraksi dengan manusia. Nah dia penyebarannya kan melalui interaksi dengan manusia kan begitu. Oleh karenanya sikap kita pertengahan saja.
ya. Iya, iya. Terlalu ketakutan tanpa alasan keliru, tapi terlalu berani juga tanpa ilmu kekeliruan juga. Artinya tengah-tengah. Kita takut dalam hal ini tidak menafikan tawakal kita kepada Allah. Ada ular di depan mata kita yang menghalangi jalan kita. Kita lewat, dipacok. Kalau dipacok gimana? Kalau kita mengatakan, udahlah, nggak boleh takut sama Allah. Itu namanya konyol, itu bukan tawakal, itu konyol itu. Karena tawakal itu bergantung kepada Allah. Itu tawakal yang tetap melakukan usaha-usaha manusia yang sesuai syariat dan logis. Gitu. Contoh lain, kita jangan takut lapar. Ya, gantung saja sama Allah. Dia aja di rumah, nggak usah kerja, nggak apa gitu. Mati tuh kelaparan nanti. Mau kayak gitu? Nggak kan? Karena kita ya karena kita sebagai mukmin ya Islam mengajarkan kepada kita dengan yang demikian. Jadi tengah-tengah mengandalkan usaha manusia saja ini juga nggak boleh. Karena saya tetap keluar, gitu kan. Saya udah pakai masker, saya disensing, saya udah badannya kuat, udah saya nggak akan kena wabah. Itu juga keliru. Tetap setelah kita menyempurnakan usaha manusia, hati kita tetap harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap harus bersandar kepada Allah. Nah, itu yang benar tawakal adalah hati bersandar kepada Allah, tapi usaha manusianya tetap harus kita lakukan, ya. Demikian. Jazakallah. Ingat-ingat saja perkataan nasihat orang tua kita juga, gitu kan, atau guru-guru dan guru-guru kita juga, ya, termasuk para mubalir gitu kan. Dengan kalimat yang sangat-sangat kita hafal. Dan kalimat apa? Kita hanya berusaha, Allah yang menentukan. Kan begitu. Itu kan kalimat yang sering kita dengar itu. Kita hanya berusaha, Allah yang menentukan. Seperti itulah syariat. Ya, maksimalkan usaha sambil gantungkan itu semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, barangkali ada pertanyaan lagi. Jazakallah atas pemaparan jawabannya. Barangkali ada yang lagi mau bertanya, silahkan bisa langsung menyalakan mikrofonnya atau bisa lewat chat yang sudah disediakan di kolom chatnya. Anda mau bertanya, Ustaz? Boleh, Ustaz? Ya, enggak. Pertanyaannya ini, Ustaz, terkait doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir tadi, Ustaz. Apakah ini boleh juga untuk dipakai kita sebelum berdoa itu, Ustaz? Adab berdoa kan memberikan pujian kepada Allah itu, Ustaz. Boleh nggak, Ustaz, itu kita pakai untuk berdoa? Itu ya, doa tadi itu isi doa itu. Bukan pengantar. Kan di dalam kan ada permintaan itu. Kalau pengantar itu pertama kita sebutkan dulu nama-nama dan sifat Allah saja tanpa disandingkan dengan permintaan dulu. Kemudian bersoal kepada Nabi, baru kita baca doa-doa termasuk doa tadi. Itu termasuk isi doa. Karena di dalamnya ada berisi perlindungan kepada Allah kan agar tidak disesatkan. Itu termasuk isi doa, bukan bagian dari mukaddimah itu. Bukan. Dan syukuran, Ustaz. Kalau dari yang sempurna dari adab doa ya kita menyebutkan nama-nama sifat Allah, lalu kemudian kita bersoal kepada Nabi, lalu kemudian kita membaca doa-doa, dan doa tadi termasuk isi rangkaian doa-doa kita.
Itu boleh kita masukkan dalam rangkaian doa-doa. Nah, Ustaz, syukuran atas jawabannya. Semoga yang lain mau bertanya bisa juga langsung. Kalau tidak ada kita cukupkan ya. Bentar, Ustaz. Satu aja mungkin, Ustaz. Iya. Ini makanya tadinya Anda menunggu yang lain gitu karena takutnya karena ini, yang akan ditanyakan ini di luar ini Ustaz, Materi. di luar materi itu Ustaz. Jadi ada apa namanya, ada kejadian begini Ustaz. Teman Ana atau sebetulnya saudara Ana ini kebetulan dia menikah itu dengan non muslim, dengan orang kafir Ustaz. Yang laki yang perempuan? Yang perempuan Ustaz. Oh, suaminya Suaminya kafir gitu. Iya, Ya. suaminya kafir. Nah, itu kejadian itu sudah 33 tahun dia bersama suaminya itu. Kemudian saat ini dia keluar dari rumah itu. Siapanya? Saudara saya ini, Ustaz. Yang perempuan. Dia keluar, dia ingin bertobat. Hmm. Dengan sebetulnya ketika dia bersama orang kafir itu pun juga sebetulnya dia melakukan sholat, melakukan semua ngaji dan puasa dan sebagainya. Tapi kemudian tetap dia sendiri juga tidak tenang, terus setiap di rumah tuh dia merasa tidak tenang. Kemudian akhirnya yang lalu atau dua minggu yang lalu lah dia keluar dari rumah itu dan dia meninggalkan anak-anaknya. Dia bertahan di situ pun juga sebetulnya karena anak-anaknya. Dia meninggalkan orang kafir itu dan suaminya dan anak-anaknya karena pengen bertobat. Dia pengen dengan suka tenaga dia minta supaya dia bisa nggak balik lagi ke sana gitu. Nah, yang dipertanyakan ada dua, Ustadz. Yang pertama adalah bagaimana dengan tobat dia, seperti itu. Dan yang kedua adalah bagaimana status anak-anaknya, Ustadz. Mungkin itu yang ditanya. Baik. Ya, tentang pertobatan, ya, manusia selama dia hidup dan dia bertobat, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terima tobatnya mereka. Ya, innallaha yaqbalu taubata abdihi malam yugharghir, kata Rasulullah. Sungguhnya Allah akan menerima taubat hambanya selama dia belum sakaratul maut. Gitu kan. Jangankan dosa-dosa kayak seperti tadi. Ya. Dosa kesyirikan sekalipun, ketika seseorang itu bertobat dari kesyirikan dan kekufuran, maka Allah akan terima taubat. Memang betul pada kasus ini si wanita tadi itu melakukan dosa besar ya. Hukum wanita yang dinikahi oleh laki-laki kafir maka hukumnya termasuk zina. Itu termasuk zina. Itu dosa besar di antara dosa-dosa besar gitu, zina. Walaupun di dalam hukum kenegaraan dia mungkin punya kartu surat nikahnya, dalam KTP-nya dan itunya mungkin iya, tetapi dalam syariat itu zina. Lahunna hilum walahum yahiluna lahun, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita muslimah itu tidak halal bagi laki kafir dan laki kafir itu tidak halal bagi wanita muslimah. Ya, maka itu satunya zina. Tapi ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan ampuni dosa-dosa. Ya, itu satu. Yang kedua adalah status anak. Pertama, bahwasanya ketika sang bayi lahir,
Ya, jangankan dari orang tua yang tadi ya. Bila bapak ibunya jelas-jelas kafir, maka hukum bayi lahir itu dia tidak membawa dosa orang tua. Nah, walaupun nanti cetakannya gimana nanti orang tua nyetak, tapi lahirnya itu dalam keadaan fitrah Islam. Bayi yang lahir itu. Apalagi ya bila tadi laki-laki kafir, ibunya jelas dia muslim gitu kan. Jadi menikah dengan laki-laki kafir itu tidak membuat si wanita ini jadi kafir, tidak, tetap muslimah dia. Muslimah yang berdosa besar. Ya, begitu. Maka anaknya jelas-jelas lahir dari rahim ibunya yang muslim. Maka anaknya otomatis muslim. Tinggal nanti cetakan ketika anak itu besar. Ke arah mana orang tua mendidiknya, apakah Islam dari ibunya atau ke arah bapaknya itu kafir. Maka di situ sebenarnya ya kembali sang ibu memperjuangkan keislaman anaknya atau tidak. Kalau dia tidak perjuangkan, dia kembali berdosa besar. Adapun anaknya ketika dia semakin dewasa, maka sungguhnya dakwah Islam itu sudah tersebar luas. Bila kemudian dia memiliki orang tua yang kafir, tapi kecondongannya tetap kepada agama bapaknya, apalagi bapaknya ngotot membawanya ke gereja segala macam, ke masjid gak pernah, ya. Di sementara itu dakwah Islam tersebar luas, di rumah juga ibunya pasti sholat, dia melihat ibunya sholat gitu kan. Tapi dia memilih agama bapaknya, maka hukumnya kafir sebagaimana bapaknya. Yang dulu ketika dia dewasa, Islam sudah datang kepada dakwah itu kepada bapaknya. Maka hukumnya kembali kepada anak-anaknya sendiri. Tentang keislamannya mereka yang sudah menanggung kalau mereka dewasa. Ya, demikian kok status anaknya. Kalau status ibunya tadi saya sampaikan, dia bertobat Allah akan terima, dan dia harus banyak bertawakal, muhasabah, karena dosanya kalau ternyata anaknya tetap kafir pada hari ini gitu kan, sudah 30 tahun kan dia menikah, mungkin anak-anaknya mungkin ada yang kafir, maka jadi juga harus bertobat dengan akibat perbuatan dia lahirlah manusia. Misalnya dia tidak didik ya, dan akhirnya karena domainnya alasan bapak sebagai pendaya keluarga, itulah akibat zina. Dia akibat ketika beda agama. Dia telah melahirkan manusia menjadi manusia kafir kan. Bukan dosanya besar itu. Tapi dia punya andil dalam masalah itu. Nah, tapi kalau ketika anaknya ikut ibunya dalam masuk Islam, alhamdulillah kita bersyukur, mudah-mudahan sang ibu selamat dari dosa, tidak membiarkan anaknya ikuti agama bapaknya kan begitu. Tinggal dia bertobat dari dosa zinahnya. Satu lagi Ustaz, itu ketika dia meninggalkan itu kan kalau katakanlah kalau dilihat apakah ini ada masa idahnya Ustaz? Bercerai. Artinya mungkin dia bercerai, tapi bercerai dalam otomatis harus cerai. Mestinya udah dilakukan dari dulu kan, tapi dia baru lakukan sekarang. Jadi bercerai itu bagian dari rangkaian pertobatan dia. Bagian pertobatan dia harus bercerai dari suami. Nggak boleh. Kalau dia masih tetap sama suami berarti, karena itu hukumnya orang lain itu, bukan suami. Dalam Islam itu hukumnya orang lain. Gitu. Jadi tidak perlu ditegaskan saya bercerai. Iya. Kalau status anaknya itu panjang. Kalau anaknya itu perempuan, maka bapaknya nggak boleh jadi wali. Itu harus KUA itu jadi walinya kalau ketika nikah. Kalau seandainya sendiri akhirnya kemudian masuk Islam dan kemudian menikah lagi, itu mungkin harus ditikahkan ya Ustaz? Siapa tuh? Kalau misalnya sekarang suaminya katakanlah saudara masuk Islam, suaminya kemudian harus melamar lagi. Ya itu kan nanti hukum kan orang lain. Orang lain ya betul. Ketika dia masuk Islam, maka dia harus melamar lagi. Ini bukan mantan istrinya. Pada Islam itu bukan istri sama sekali. Kan zina itu kan juga menyebabkan orang itu suami istri. Oke. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang barusan kakak
Saya bilang itu adalah saya Pak Ustadz. Masya Allah Ibu. Ya, enggak Bu. Alhamdulillah selama ini anak-anak saya ikut agama saya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya memberanikan diri karena anak-anak saya yang besar-besar kan sudah pada dewasa. Dan mereka sudah paham akan niat baik saya gitu. Ya saya mohon doanya aja. Semoga saya bisa istiqomah. Amin. Masya Allah. Allahumma yassir. Berjalan di jalan Allah Pak Ustadz. Insya Allah Bu, Allah mudahkan Bu ya. Ini saya lakukan sudah hampir 2 bulan Pak Ustadz. Bukan Allah, 2 minggu, tapi sudah 2 bulan. Insya Allah, Masya Allah. Gitu. Ya saya punya keinginan, punya niat yang takut sama Allah gitu ya Pak Ustadz. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah saya yakin, seyakin-yakinnya saya akan keluar gitu dari rumah tersebut dan meninggalkan papahnya anak-anak untuk jihad di jalan Allah Pak Ustadz. Ya, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya, ada sebuah ayat Ibu, ya, Ibu boleh buka dalam Al-Quran. Iya. Ya, itu surat Al-Ankabut ayat yang terakhir. Al-Ankabut ya. Ayat yang terakhirnya. Iya. Ya, Ibu nanti boleh buka Quran dan Ibu renungi ayat tersebut, di mana Allah Ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kata Allah. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri mereka kepada kami, pasti kami akan tunjukkan jalan-jalan tersebut kepada mereka. Amin. Jadi juga Ibu bisa lihat di dalam surah Az-Zumar ya, ayat yang ke-48 kalau saya nggak salah ingat. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakanlah, wahai para hamba-hambaku yang mereka telah melampaui batas terhadap diri mereka dengan dosa-dosa yang banyak yang mereka lakukan. Apa itu? Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berkata ketika sang hamba ingin kembali kepadanya, aku pikirkan dulu. Aku nggak pernah Allah berkata demikian. Ya. Jadi ketika sang hamba itu kembali kepada Allah, tidak peduli tentang masa lalunya. Apakah bahkan dia dulunya mungkin orang kafir, dulunya dia orang musyrik, apalagi dia jelas muslim dan banyak melakukan dosa. Allah tidak peduli tentang masa lalu seorang hamba itu. Bagi Allah melihat hati mereka pada hari ini. Ketika hati mereka pada hari ini betul-betul ingin kembali kepada Allah, maka Allah akan datang dan menyambut mereka. Ya, seperti itu. Ya, semoga ibu dan keluarga, ya, terutama anak-anak, termasuk doakan juga ya papahnya, anak-anak ya, agar Allah berikan hidayah. Ya, mudah-mudahan ketika melihat ibu sekarang bersikap, melihat anak-anak juga jelas sikapnya, kemudian menjadikan sang papanya mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan menerima Islam sebagai agama dan tuntunan hidupnya. Ya Bu ya. Atur nuhun Pak Ustadz. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya baik. Saya kira mungkin kajian kita cukupkan dulu pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan selalu taufik, rahmat dan hidayahnya pada kita dan mewafatkan kita dan pada husnul khatimah, mengumpulkan kita dan semua orang kita sayang di surganya. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz atas materinya. Derah, kami eta. Alhamdulillah. Ada sedikit pengumuman untuk pekan depan, insya Allah kita akan seperti biasa dari jam 5.30 sampai selesai untuk kajiannya. Pengumuman yang kedua adalah insya Allah hari Rabu, itu setiap hari Rabu itu Ustadz juga mengisi kajian di Tarbiyah Sunnah, itu dari jam 9.30 sampai jam mungkin kalau yang mau ikut juga silahkan, mangga bisa juga, nanti disebarkan juga informasinya pada hari Rabu nanti. Itu aja mungkin materi Hari Rabu ya. Hari Rabu di Tarbiyah Sunnah. Ya, Tarbiyah Sunnah. Tarbiyah Sunnah ya. Iya. Itu bisa didengarkan dari radio juga ya. Iya, di radio. Kalau di luar Bandung bisa lewat streaming radio pakai ataupun lewat YouTube, ditulis aja dia. No, Bukan. Tadi di situ nggak habis suaranya. Tidak ada. iya. Ya. Halo. Halo. Di. Oh, dia. Lagi di mana? Ini rame Ini